paling penting buat kami itu impact sosialnya. Petani bisa mendapatkan income lebih dari lahan yang kurang produktif. Perusahaan banyak memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada karyawan. Mato itu didirikan pada tahun 2013. Saat itu aku masih kuliah di luar negeri dan setelah balik aku mulai bantu orang tua. Pada tahun 2015 akhir aku mulai ambil kendali di Mato. Waktu aku mulai ngerjain Mato ya takut karena belum ada pengalaman sih sebetulnya. Untuk mengatasi rasa takut dan biar lebih pede, aku mulai cari tahu pengalaman lebih, pengetahuan lebih tentang industri pangan. Kalau aku lebih banyak cari tahu tentang produknya dari singkongnya, karena basis dari pertanian, jadi lebih mentingin bahan bakunya. Pertama kali sourcing untuk bahan baku, kita sampai pergi ke Kalimantan untuk nyari varietas singkong yang bisa dipakai untuk di Mato. Singkong ini bukan singkong sembarangan, karena bibitnya langsung dari pabrik Pareto Estuguna. Jadi di situ petani bisa produksi dengan teknis yang baik, sehingga produktivitas dari singkong yield-nya itu akan keluar lebih bagus. Jadi belajar itu buat aku lebih banyak turun ke lapangan dan ketemu sama orang. Aku nyari inspirasi buat develop produk itu lebih dari kayak nyoba-nyoba bahan baku, nyoba-nyoba bumbu-bumbu, dan karena aku juga sudah tertarik sama snack, aku lebih banyak tahu tentang cara membuat produk ini. Mato itu adalah snack alternatif khas Indonesia yang juga lebih sehat dan memiliki rasa-rasa khas Indonesia. Saya banyak pengalaman di luar negeri dan lihat kebiasaan orang di luar negeri itu biasa gaya hidup sehat. Karena itu waktu aku balik di Indonesia ini belum banyak opsi-opsi untuk makanan sehat untuk masyarakat. Jadi berusaha bikin snack sehat. Bagaimana kita mencetus menjadi produsen yang memproduksi makanan-makanan yang sehat gitu. Mato itu snack alami khas Indonesia yang pakai bahan rempah-rempah Indonesia, gluten free, tanpa MSG, kemudian tanpa pengawet, yang membuat itu jauh lebih sehat. Sebetulnya di Indonesia belum banyak akses untuk makanan ringan, dan karena orang Indonesia sudah mulai gaya hidup sehat, saya ingin memberi opsi lain aja untuk mereka. Saya sangat yakin ya Mato itu akan besar gitu, terutama di lokal juga dikenal dengan sebagai brand, salah satu brand yang mempunyai concernnya ke makanan ringan yang sehat gitu. Juga paling tidak kita juga bisa mendunia. Filosofi di Mato Food itu bisa juga dilihat di packaging Mato. Ada slogan kita, good things come to those who share. Kita ingin bisa berbagi ke masyarakat dan juga petani. Di sini kalau di masyarakat kita ingin menyediakan snack alternatif yang lebih sehat, menggunakan bahan-bahan bumbu khas Indonesia, dan untuk petani kita berusaha membangun kemitraan yang bisa menjalin kerjasama dengan petani. Kemitraan pada petani-petani yang kita prioritaskan adalah petani di sekitaran hutan, yang mana target kita adalah memberi nilai tambah, karena kita tahu bahwa lahan sekitar hutan itu kurang produktif untuk ditanami pangan, maka kita masuknya di perkebunan. Petani di Indonesia itu memiliki produk-produk Indonesia yang sudah sangat bagus. Penting sekali produk pertanian di Indonesia lebih dikenal di dunia. Tapi mereka memiliki kesusahan untuk market menjual produk-produk mereka. Kemudian saya belajar, tak luput juga didukung dengan dari pimpinan. Akhirnya kita bisa tembus ekspor ke negara Cina dan Kuwait. Dengan membangunnya industri snack yang menggunakan bahan-bahan lokal, diharapkan bisa membantu petani untuk menjual produk-produk mereka. Maka dari itu
sinergi yang kami bangun dengan Pareto Estuguna, terutama sasarannya adalah mengangkat yang namanya produktivitas dari petani itu sendiri. Quality control buat kami itu sangat penting. Jadi kita memastikan dari benih sampai pengiriman terjaga kualitinya. Matofood, good things come to those who share.